Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Agus Dwi Santoso. Saya guru penggerak atau calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, kelas 313. Baik, di sini saya akan melakukan praktek, yaitu pra-observasi dalam kegiatan supervisi akademik dalam proses pembelajaran langsung bersama rekan sejawat saya yang berasal dari SMK Nusantara Balirejo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, yaitu beliau adalah Bu Fajrin selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, kita mulai saja untuk praktek dari pra-observasi pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Fajrin. Selamat pagi Pak Agus. Assalamualaikum ya Bu Fajrin. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Alhamdulillah, berarti tetap semoga senantiasa kita mendapatkan kesehatan dan kebaikan bersama ya Bu Fajrin ya. Baik. Di sini Bu Fajrin, saya meminta waktunya Bu Fajrin untuk beberapa menit ke depan atau beberapa saat saja untuk melakukan kegiatan pra-observasi dalam kegiatan supervisi akademik, yaitu proses pembelajaran yang Bu Fajrin lakukan. Ya. Oke, Bapak ya Bu Fajrin ya. Kita santai mawon, kita santai saja karena ini mengingat ada supervisi akademik di mana nanti tujuan dari pra-observasi yang kita lakukan hari ini adalah yang pertama untuk evaluasi dari pembelajaran yang Bu Fajrin lakukan di dalam kelas beserta peserta didik, dan yang kedua nanti adanya suatu bahan evaluasi dan perbaikan diri. Semoga kedepannya Bu Fajrin ketika melakukan proses pembelajaran bisa lebih enjoy, lebih percaya diri, lebih interaktif bersama anak didik, dan pembelajaran yang Bu Fajrin lakukan bisa lebih menyenangkan. Seperti itu ya Bu Fajrin. Baik, untuk pertama yang kita lakukan adalah nanti saya izin Bu Fajrin ingin bertanya beberapa pertanyaan untuk Bu Fajrin terkait proses pada pagi hari ini. Diperbolehkan ya? Ya. Baik, untuk yang pertama Bu Fajrin, di dalam pembelajaran yang Bu Fajrin lakukan di sini nanti kedepannya apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Fajrin capai? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu yaitu anak-anak bisa menganalisis beriman pada hari akhir. Oke, berarti di sini lebih ke pemahaman untuk beriman kepada hari akhir ya Bu ya, hari kiamat. Berarti materi tentang bagaimana sikap kita untuk mempersiapkan di hari akhir, seperti itu Bu Fajrin. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Fajrin, dari tujuan pembelajaran yang Bu Fajrin capai tadi, yaitu beriman kepada hari akhir, area pengembangan apa yang Bu Fajrin inginkan atau ingin Bu Fajrin dapatkan dalam proses pembelajaran? Yaitu dengan menekankan keterampilan peserta didik, yaitu melaksanakan bagaimana bekalnya nanti bisa menghadapi atau selamat dari itu ya, hari akhir itu, yaitu dengan akhlak yang terpuji dan menghindari perbuatan yang tercela. Oh iya, berarti area pengembangannya adalah keterampilan dari anak-anak atau peserta didik untuk memiliki keterampilan bahwa persiapan tadi Bu Fajrin untuk menyongsong atau menghadapi hari akhir, yang tadi dari sikapnya atau dari bekalnya ya Bu. Jadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk seterusnya. Iya, betul sekali Bu Fajrin. Baik Bu Fajrin, untuk selanjutnya dari proses pembelajaran ini, model pembelajaran apa yang akan Bu Fajrin gunakan? Yang saya gunakan itu pembelajaran berbasis masalah. Oh begitu, berarti problem based learning ya Bu ya. Jadi nanti di dalam proses pembelajarannya di dalam kelas, Bu Fajrin memberikan sebuah masalah atau pertanyaan yang harus didiskusikan dan diselesaikan oleh anak-anak peserta didik tadi. Untuk selanjutnya Bu, dari model PBL itu metode apa yang Bu Fajrin gunakan? Yaitu dengan diskusi. Pertama kan sudah saya jelaskan, lalu saya suruh kembali memahami apa yang saya sampaikan, lalu untuk
didiskusikan. Oh gitu. Jadi nanti metodenya diskusi. Mungkin selain itu ada metode yang lain Bu, atau yang lebih mengarah mungkin dari pembelajaran agama Islam terkait beriman kepada hari akhir, itu metode selain diskusi yang bisa diterapkan. Terus setelah itu nanti kalau sudah diskusi, saya akan membuat metode snowball. Metode snowball itu metode yang bagaimana Bu? Jadi yang pertama itu saya menjelaskan semua materinya, lalu anak-anak memahami, saya suruh kembali membaca apa yang saya sampaikan, terus diskusi, lalu saya setiap anak itu dikasih membuat pertanyaan. Terus pertanyaan itu dikumpulkan di depan, di kertas, dan kertasnya itu nanti dibuat dengan bentuk bola. Jadi nanti saya tunjuk satu anak untuk maju ke depan, menghadap membelakangi teman-temannya, lalu dilemparkan itu kertasnya, yang siapa yang dekat dengan kertas itu dia harus menjawab pertanyaan dari yang berbentuk bola itu. Terus yang itu maju, terus seterusnya kayak gitu. Jadi intinya untuk mengasah konsentrasi dan fokus anak juga ya Bu ya, karena daya ingatnya juga betul sekali melalui pertanyaan yang sudah dicantumkan dalam secari kertas bola tadi. Luar biasa sekali Bu. Semoga nanti pembelajarannya menjadi lebih interaktif, lebih menyenangkan, dan pastinya itu tidak membosankan seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya Bu Wajrin, strategi pembelajaran yang akan Bu Wajrin lakukan atau strategi yang sudah Bu Wajrin siapkan itu yang bagaimana? Yaitu dengan lebih menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu lebih ke proses dan ke konten. Oh seperti itu. Jadi memang Bu Wajrin mempersiapkan strateginya yaitu pada pembelajaran berdiferensiasi itu, karena memang sangat heterogen sekali ya, banyak sekali karakter peserta didik, terutamanya berarti dari ini Bu ya, gaya belajarnya ya. Tadi Bu Wajrin menyebutkan lebih ke proses dan konten. Kalau untuk proses sendiri bagaimana Bu? Yaitu sesuai gaya belajar dengan pemberian tugas yang berbeda-beda. Jadi bisa bervariasi. Gitu. Ya itu berarti dengan pemberian proses atau tugas yang berbeda itu akan menciptakan suatu perbedaan dan pemahaman juga dari masing-masing anak yang memiliki gaya yang berbeda tadi ya Bu ya. Karena memang anak di dalam kelas pastinya mungkin ada yang gaya belajarnya audio, ada yang audio itu mendengarkan, kemudian ada yang video, mungkin Bu Wajrin dari visual tadi dan kinestetik ya Bu ya. Kalau untuk kontennya bagaimana Bu? Kontennya berarti Ibu menyiapkan materi ya Bu? Dengan tes tulis. Kalau tes tulis selesai nanti tes lisan. Soalnya kan kalau anak-anak tes lisan itu secara langsung harus menghafalkan. Tapi saya juga menekankan yang pertama itu nggak harus menghafalkan, tapi paham dulu. Paham baru menghafalkan. Kalau paham insya Allah nanti bisa anak-anak ingat lebih lama kayaknya. Lalu dengan observasi bagaimana penerapan anak-anak terhadap akhlak, yang bagaimana untuk menyiapkan hari akhir nanti, dan yang dihindari akhlak tercela yang dihindari. Jadi itu adalah salah satu poin penilaian ya Bu ya dari pembelajaran yang akan Bu Wajrin lakukan, yaitu mulai dari tes tulis, tes lisan, observasi, mungkin dari sikapnya Bu ya, sikap anak-anak ya selama mengikuti proses pembelajaran. Dan untuk mungkin kontennya atau materi yang Bu Wajrin berikan nanti pastinya sama gitu. Bisa mulai dari bacaan buku ya Bu ya. Terus menghafal salah satu ayat tentang hari akhir, menulis gitu. Berarti ada ini Bu ya, selain anak-anak lebih pemahaman juga, selain mengingat juga kita menganalisis juga dari salah satu ayat seperti itu ya Bu. Baik. Nah ini untuk selanjutnya Bu, sasaran kelas atau waktu pelaksanaannya itu kapan Bu? Sasaran kelasnya untuk kelas apa ya untuk materi pemahaman hari akhir ini? Untuk materi hari kiamat itu pada kelas 12. Soalnya kan hari kiamat itu kan rukun iman ke-5. Jadi untuk kelas 12 semester pertama. Nah, untuk sasarannya kelas 12B nanti pada hari Kamis. Oh begitu. Saatnya istirahat. Jadi ini lebih ke
none to their first grade. Kita fokuskan di kelas, Bu Fajrin fokuskan di kelas 12 nih materinya, tapi di hari Kamis ini khususnya di kelas 12B. Untuk waktu pelaksanaannya Bu, jam berapa kira-kira jam? Jam ketiga sampai jam keempat. Jam ketiga sampai ke jam keempat, berarti 2 jam mata pelajaran tatap muka Bu ya. Baik. Sepertinya saya rasa cukup pertanyaan dari praobservasi kita hari ini Bu Fajrin. Semoga nanti apa yang Bu Fajrin rencanakan, apa yang Bu Fajrin persiapkan terkait proses pembelajaran, yaitu pada tujuan pembelajaran analisis beriman pada hari akhir ini akan tercapai dan akan berjalan lancar, tentunya dari model, metode, dan strategi yang sudah Bu Fajrin siapkan tadi. Karena memang tidak bisa kita pungkiri, memang kita harus yang namanya fokus dan berpusat pada peserta didik pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Fajrin. Kita akan ketemu di kegiatan selanjutnya, yaitu di kegiatan observasi yang dimana nanti saya sendiri akan minta izin juga Bu Fajrin untuk mengikuti Bu Fajrin di dalam kelas proses pembelajarannya, yaitu di kelas 12B tadi. Semoga nanti apa yang Bu Fajrin lakukan sudah sesuai dengan ranah yang Bu Fajrin siapkan tadi. Terima kasih Bu Fajrin atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedemikian saja kegiatan praobservasi kita, Bapak Ibu Guru hebat. Kita lanjut di kegiatan observasi ketika nanti saya mengikuti proses pembelajaran bersama Bu Fajrin di dalam kelas. Sekian, tetap semangat dan salam bahagia. Salam Guru Bunda. Terima kasih, saya dan Bu Fajrin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pelajaran agama, marilah kita berdoa. Ayo di sini. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran yang dalam hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing berdoa bersama. Doa saya. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya. Sehat semua ya? Sehat. Saya absen dulu. Aryasa, Vera, Radian, Dery, Karen, Nabila, Virgo, Ici, Ria, dan Ria kemana? Sakit? Iya. Cantika, Siti, Tina, ya berarti yang sakit cuma Ria saja ya? Iya. Udah berapa hari gak masuk? 1 minggu. Oh, sakit apa ya? Nggak tahu. Nanti juga ya. Ya, untuk pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan rukun iman kelima. Apa rukun iman kelima? Ya, oke. Jadi hari ini kalian saya sajikan sebuah video tentang hari akhir. Kayak apa hari akhir itu? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran yang sama itu apa? Seperti apa? Gunung-gunung yang meletus seperti aneh-aneh atau lalat yang berterbangan. Dan nanti saya sajikan videonya tentang hari kiamat. Setelah itu kalian saya bentuk kelompok untuk berdiskusi. Diskusi 6 ya. Nanti dari video yang saya sajikan kalian akan membentuk kelompok 6 ya untuk berdiskusi apa yang kalian tonton dipahami. Setelah itu saya akan tanya satu-satu apa yang kalian pahami, lalu saya jelaskan tentang materi beriman pada hari akhir. Kemudian setelah itu kita biar tidak boring ya, kalian biasanya
Jadi kalian nanti saya kasih kertas satu-satu dibuat pertanyaan terserah kalian mau bertanya apa, ditulis, kemudian kalian bentuk bola ya, terus dikumpulkan di depan. Kertasnya semua dikumpulkan di depan. Saya tunjuk satu anak maju untuk mengambil kertas tersebut. Lalu kalian membelakangi teman-teman. Kalian terserah mau melempar kertas itu kemana. Nanti kertas itu bisa jatuhnya di sini. Jadi yang dekat dengan sini siapa berarti? Nah, kita harus menjawab pertanyaan yang dilemparkan temannya. Nanti misal kita tidak bisa, diapakan? Suruh nyanyi ya? Suruh nyanyi atau suruh menghafalkan sebuah ayat? Nyanyi ya, pasti asli ya, udah tambah hiburan ya? Oke, jadi kalian bisa memahami sepenuhnya dan kalian tidak dihukum di depan. Kan pasti kalian agak malu ya kalau menyanyi di depan. Sebelum kalian menonton video, mari kita speaking dulu ya. Biar tidak nampak apa boleh. Ayo berdiri semua. Dan nanti kita menyanyi itu ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Bisa ya? Ayo konsentrasi ya. Nanti tirukan saya, kita menyanyi. Ini ya, tangan ke atas menggapai langit, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Gitu ya, bisa ya? Kita mulai 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai langit, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Oke, Iya. ya, setelah SBG mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lesmana Channel Edu, channel edukasi, motivasi, religi dan hiburan edukatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 12 tentang iman kepada hari akhir. Semoga materi ini dapat dipahami dengan mudah dan dapat menambah keimanan kita. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat membuat konten-konten berikutnya. Selamat menyaksikan.
Oke, setelah kita menonton video tersebut, apa yang kalian pahami dari video ini? Oke, setelah kita menonton video tentang hari akhir, apa yang kalian pahami dari video ini? Ayo, siapa yang bisa katakan? Adila? Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya tadi ya. Jadi semua pasti akan mati, nggak ada satupun yang hidup kecuali Allah ya. Walaupun malaikat yang meniup sasabala itu siapa? Malaikat siapa? Israel. Dan nanti walaupun malaikat yang meniup sangkala itu pasti juga akan mati. Begitupun malaikat Israel pencabut nyawa nanti akan mencabut nyawanya sendiri. Jadi semua yang ada di bumi pasti akan mati. Dan persiapkanlah untuk menghadapi kematian. Terus lagi, ya Heri, apa yang dapat kamu ambil dari video tersebut? Hancurnya seluruh alam semesta. Oh, hancurnya seluruh alam semesta. Oke, bagus ya. Jadi yang dinamakan hari akhir itu apa? Hancurnya seluruh alam semesta. Gunung-gunung meletus, terus air apa? Meluap kayak tsunami itu. Seperti gunung-gunung seperti aneh-aneh. Semua langit akan jatuh. Jadi semua nggak bisa lari dari hari kiamat. Oke, bagus. Kita nonton dan sudah ada yang menjawab dari video tersebut, saya akan membuat sebuah kelompok. Jadi kelompoknya ini ya, ini satu seret ini 6 ini, terus ini jadi menjadi 3 kelompok. Nanti kalian diskusikan di rangkum, lalu diskusikan apa yang kalian dapat semua mulai dari awal hingga akhir di video tersebut. Oke, ayo silahkan membentuk kelompok kalian untuk disudutkan materi tersebut. Yang Oke, sudah selesai ya apa yang kalian diskusikan? Kalian dikumpulkan. Ya. Iya, sudah ditulis di kelompoknya ya? Ya. Terus sudah ditulis di kelompoknya ya? Oke, terima kasih ya. Sekarang kita akan game ya. Saya kasih kertas satu-satu. Nanti kalian menulis sebuah pertanyaan, terserah pertanyaan apa, lalu dikumpulkan. Silahkan kalian menulis sebuah pertanyaan, jangan sampai sama-sama temannya ya. Gak boleh sama, terserah apa yang dalam pikiran kalian dari video tersebut. Ayo, silakan tulis.
Tunjuk satu anak untuk maju. Nanti kalian lemparkan terserah ya. Pas bagian sini atau sini. Nanti biar dijawab teman kamu. Oke, Ilham, ayo maju. Yang menghadap ke sini ya. Terserah kamu lemparkan, jangan lihat ke belakang. Maju. Nanti yang dekat dengan kertas ini dia harus menjawab. Oke, 1, 2, 3. Oke, Riji ya. Oke, Riji, ayo silakan dibaca pertanyaannya dan dijawab. Baca pertanyaannya, nanti kamu jawab ya. Kiamat sudah yaitu kiamat kecil. Benar nggak? Kiamat berapa? Benar. Oke, tepuk tangan dari sini. Ayo ke sini ke depan, kamu ambil lagi. Yuk, agak maju di sini ya. Terserah kamu mau lempar ke siapa, biar benar. Oke, Ilham, ini ya. Silakan dijawab pertanyaan yang ada di kertas ini. Apa yang dimaksud beriman kepada hari akhir? Mempercayai adanya hari akhir dan hal-hal yang terjadi pada waktu itu. Oke, benar nggak? Benar. Sekarang berarti ayo maju Ilham. Ya. Benar. Oke, benar. Silahkan dijawab ya pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan dabat? Yaitu hewan melata yang dapat berbicara. Oke, benar nggak? Benar. Tepuk tangan buat dia. Jadi ini ya akan saya jelaskan mengenai materi bab 3 hari akhir. Iya, hari kiamat atau hari akhir. Seperti yang tadi kalian tonton, hari akhir yaitu adalah apa? Hari di mana hadirnya semesta. Namun yang tahu hanya Allah.
Jadi kita harus mempersiapkan. Seperti kalian mau berpariwisata itu harus punya saku ya, punya uang saku. Jadi kalau kalian itu bisa pengen dapat uang saku yang sedikit atau banyak? Ya pasti ya, pasti ingin yang banyak, karena kalau kita mempunyai uang saku banyak berarti akan tenang ya, tenang, senang, nyaman, dan tidak kepikiran kalau kehabisan uang. Seperti nanti ya, kita sebelum meninggal harus mempersiapkan mulai dari sekarang. Jauhilah apa? Perbuatan yang tercela, karena itu akan merugikan kalian sendiri. Dan apa? Selalu apa? Beribadah, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Oke. Nah ya, nanti kalian dikerjakan LKS halaman 32 ya, rom 1 sampai rom 3. Minggu depan kita untuk itu ya dikoreksi ya. Terima kasih apa yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah. Ada yang mau bertanya? Kita sudah tahu semua ya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Azrin. Selamat siang, Bu Azrin. Saya meminta waktunya Bu Azrin kembali untuk melakukan tahapan kembali pasca observasi yang telah saya lakukan kemarin di kelasnya Bu Azrin di kelas 12 ini. Sebelumnya apa ya? Hari ini saya akan sehat. Bu Azrin di tahapan ini tujuannya pasca observasi yaitu menggali informasi dan juga menentukan hasil dari observasi yang saya lakukan kemarin di kelas bersama Bu Azrin saat pembelajaran di kelas 12 ini. Jadi kedepannya nanti observasi ini bisa Bu Azrin jadikan evaluasi atau refleksi diri untuk tidak lanjut di perencanaan pembelajaran selanjutnya. Seperti itu. Nanti saya juga lagi menanyakan beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Bu Azrin. Untuk yang pertama, bagaimana perasaannya Bu Azrin setelah kemarin melakukan pembelajaran dan observasi langsung dengan saya? Rasanya cukup puas, soalnya masih belum maksimal karena saya lama menyiapkan alat-alatnya seperti aktiviti, proyektor, memakan banyak waktu untuk menyiapkan alat-alat. Tapi alhamdulillah anak-anak mengikuti alur dengan baik. Oke, jadi dari observasi pembelajaran yang kemarin atau pelaksanaan pembelajaran yang Bu Azrin lakukan, Bu Azrin masih belum puas karena belum maksimal seperti itu ya Bu Azrin. Ya, karena tadi kendala waktu dalam pemasangan LCD proyektor, kemudian kemarin juga mungkin bareng dengan acara juga, sehingga waktu pembelajaran yang Bu Azrin sedikit tersita seperti itu ya. Oke, Bapak. Untuk selanjutnya Bu Azrin dari perasaan lagi, bagaimana setelah pelaksanaan pembelajaran itu, apakah ada hambatan-hambatan atau sesuatu yang Bu Azrin lakukan ketika pembelajaran itu ada kendala seperti itu? Pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan rencana awal. Tapi ada hal khas yang lupa tidak saya omongkan, yaitu presentasi berkelompok. Gitu. Jadi memang dari metode yang rencana Bu Azrin awalnya menggunakan metodenya berbeda dari Bu Azrin. Sintak-sintaknya memang yang saya amati memang ada sesuatu sintak yang muncul, yaitu presentasi ya, saya memberikan kesempatan untuk presentasi ya. Memang saya amati kemarin mungkin karena terkendalanya waktu, terus Bu Azrin dalam menyampaikan materi itu terlalu cepat, akhirnya Bu Azrin ikut tegang atau bagaimana, sehingga Bu Azrin tidak fokus dan tidak memberikan kesempatan anak untuk presentasi
kesempatan anak untuk menjawab hanya di bantu di pihak tempat duduknya. Iya. Untuk kemarin itu wajib terkait strategi pengembangan yang wajib lakukan kan salah satunya yaitu pembelajaran diferensiasi. Nah, kira-kira kemarin bagaimana yang wajib lakukan apakah sudah berhasil atau untuk konten yang malu ya? itu kan materinya dengan partner dari akhir dan penayangan dari akhir membuat anak-anak fokus dan antusias dengan rasa penasarannya pada materi tersebut, artinya bisa anak-anak bisa memahami sedikit-sedikit dan ada yang berantusias untuk bertanya Karena memang diferensiasi yang wajib dilakukan kemarin lebih ke konten sama proses. Untuk kontennya kemarin juga saya amati wajib menampilkan video di akhir sehingga itu mungkin bisa membuka wawasan anak video untuk ternyata dari seperti ini terus wajib kemarin juga menyampaikan bekalnya untuk hari akhir itu apa seperti itu. Terus untuk prosesnya proses apa namanya pembelajaran yang ada di kelas kemarin apakah sudah dilakukan menurutnya Bupati sudah dilakukan secara maksimal proses itu kalau nanti dari anak-anak itu sudah ada ya penelitian dari alat itu gimana cara apa biar selama nanti berjalan di hari akhir dan menghindari sesuatu yang akan tertular. Karena di sini memang yang saya amati kemarin itu salah satunya Bupati dalam proses itu pembagian tugasnya yang mungkin menarik sehingga anak-anak kemarin memang antusias pada kelasnya itu atau kondisinya dari panggungnya sehingga anak-anak memang antusias sangat sebagai saat ini. Terus ini bos, untuk tadi kan sudah ada hambatan. Satunya hambatan itu yang buat menjelaskan ada waktu penyiapan hasil jelas proyektor, terus akhirnya wajib dari penyiapan hasil itu waktunya dibatasi kedua memakan waktu sehingga wajib menyampaikan materi itu sedikit terburu-buru. Nah terus juga tadi ada sintak yang wajib disampaikan memang belum muncul, memang sudah ada ya sih saat presentasi. Kemudian hambatan-hambatan itu menurut Bupati bagaimana solusi untuk merespon atau meminimalisir hambatan ke depan dari hambatan-hambatan. Jadi faktor satu jadi harus menyiapkan waktunya dari antaranya itu sudah disiapkan terlebih dari sebelumnya dari waktu yang kemudian selain itu untuk kemarin juga saya melakukan mungkin dari pasarnya sempat dari berbeda mungkin anak-anak mempresentasikan hasil dari yang berkelompok. Jadi memang lebih tenang juga, lebih fokus mungkin yang wajibnya karena mungkin dengan PPL itu kan pasti ada sintak kelompoknya. Jadi Bupati setidaknya bisa hanya memberikan dari awal sampai waktu dan sintak PPL harus dilakukan secara lebih. Dan kemudian kemarin itu juga saya amati ini Bupati menggunakan metode skala. Ya itu bagaimana menurutnya Bupati sudah sangat tepat atau Sangat tepat soalnya setiap anak itu ikut berpartisipasi dalam setiap anak membuat jawaban itu kan pribadi-pribadi semua kan ikut serta terus itu anak-anak juga alhamdulillah bisa menjawab apa yang dari pertanyaan teman-temannya yang dilakukan. memang sangat antusias juga kemarin seperti yang saya observasi memang anak ketika dapat pertanyaan memang salah satunya dari Bupati itu memang aktifkan suasana kelas anak lebih aktif lebih fokus Tidak bosan dan tidak mengganggu. Seperti permainan. iya konsepnya mungkin bisa di
Kemudian buatnya dari solusi terus lagi tindakan yang buatnya rencanakan itu memberikan waktunya untuk pemasangan LCD, terus sudah fase sintanya mungkin lebih di revisi atau diteliti lagi ketika pembelajaran itu rencana tindak lanjutnya apa untuk bisa dilakukan apa itu rencananya minggu depan ketika di kelas jadi langsung eksekusinya atau perbaikannya langsung di kelas 12B lagi tapi di minggu depan seperti itu. Semoga dengan rencananya Bu Fajrin di minggu depan itu Bu Fajrin lebih prepare di sebelum pembelajaran Bu Fajrin dimulai pemasangan LCD proyektor, kemudian waktunya keaktifan anak dalam merespon itu karena mungkin kemarin sudah terkumpul tadi sehingga anak-anak itu yang menjawab hanya beberapa saja. Jadi memang dipikirkan secara fokus, secara pas. Baik, saya rasa itu saja Bu Fajrin. Semoga dengan Bu Fajrin tadi sudah menjelaskan hasil dari nama observasi kita yang kemarin, mulai dari ternyata ada kendala, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sehingga sampai kegiatan penutup. Ternyata Bu Fajrin sudah menyadari bahwasanya keaktifan anak, suatu pemasangan prepare alat pembelajaran sama sintak dari model pembelajaran yang Bu Fajrin sendiri itu masih belum maksimal. Dan harapan saya untuk minggu depan entah itu ada dari mulai yang mungkin dari kurikulum atau saya lagi nanti izin masuk mengamati atau observasi di kelas Bu Fajrin. Harapan saya Bu Fajrin lebih tenang, lebih fokus, lebih nyaman, lebih rileks dalam pelaksanaan belajar. Karena dengan kita atau Bu Fajrin rileks, Bu Fajrin nyaman, itu pembelajaran pasti akan lebih menyenangkan, lebih maksimal, lebih bermanfaat. Seperti itu Bu Fajrin. Terima kasih atas kesempatan yang kita tadi di kegiatan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.